Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga RW 25 dan seluruh perangkat dan tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih Sini aja. Mbak Giarno yang memfasilitasi saya pada malam ini. Dan terima kasih juga yang terhormat Mbah Lepo. Saya ikut juga. Tokoh masyarakat di sini Mbah Lepo. Dan Bapak Ketua RW, Pak Haji Suparno, Ketua Konjangan, dan Mas Dewan kita, Mas Agung Harisakti Pancasila, ini Dewan dari Partai Gerindra, dan tentunya di sini saya senang sekali bisa berkenalan langsung dengan Bapak Ibu, bisa mengenal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Saya izin berdiri aja Pak. Iya. Saya ini bukan ketinggalan Pak Kira. Kalau alit soalnya. Di atas panggung. Ada panggung. Nama saya Respati Ahmad Ardianto. Saya tumbuh besar di Solo, tinggal di Bumi Lawean. SD Negeri Mangkubumen, SD-nya SMP 1 Solo, SMA 1 Solo, kuliah di Fakultas Hukum UNS, dan lanjut S2 di UGM. Sebelum saya calon wali kota, saya adalah seorang notaris, pelayan publik di bidang hukum, dan saya juga ketua himpunan pengusaha muda di Solo. Dan fokus ke depannya, saya adalah di pendidikan dan kesehatan serta UMKM. Saya ditugaskan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran untuk melanjutkan program-program beliau yang sudah baik, yang belum nanti akan ditingkatkan kembali. Tentunya Solo ini sudah disiapkan oleh beliau infrastruktur yang luar biasa. Semua bangunan-bangunan baru, Malang Joglo, Manahan, Lokananta, ada Juruk, sekarang ada kebun binatang, dan lain-lain. 17 program prioritas. Nanti untuk di Respati Asid fokusnya berpindah karena bangunan Sampun. Jadi ini nanti infrastrukturnya manusianya akan banyak pelatihan, akan banyak kursus peningkatan sumber daya manusia, terutama di tingkat warga. Akan kita fokuskan untuk posyandu. Posyandunya adalah kita tambah, yaitu Posyandu Plus. Ada dana insentif tambahan untuk kader PKK dan Posyandu. Alhamdulillah. Kemarin saya sudah studi banding di RW 16 Sumber. Posyandunya luar biasa, menang di provinsi dan akan saya bawa ke nasional. Pelayanannya luar biasa. Itu melibatkan banyak swasta untuk bisa pelayanan kesehatan di masyarakat. Posyandu ini ada peraturan menteri terbaru, tidak hanya kesehatan, tapi nanti pelayanan publik juga bisa melalui posyandu. Terkait infrastruktur Sarpras juga dari sana. Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu. Jadi jangan terpaku posyandu hanya kesehatan, tapi menyeluruh semuanya. Untuk Pak RT dan Pak RW ada tambahan asuransi tenaga kerja dan jaminan hari tua untuk Pak RT dan Pak RW. Supaya ada regenerasi, Pak RT Pak RW selalu disampaikan, Mas nek wis pilihan RT atau RW rene sing teko karena rene sing gelem ngenteni. Tahu aja lo. Nah, kedepannya kita bisa selalu berkomunikasi, dan ini tidak muluk-muluk, simpel saja. Saya akan 100 hari kerja pertama akan berkantor di kelurahan Bapak Ibu. Agar supaya Pak RT Pak RW nek sambat ning lurahe bendang cepet dilakukan. Yang saat ini mesti Pak RT Pak RW rapat RT sambatan saking warga. Ditampung Pak RT ke kelurahan jawab rene nganggarane. Pol-polane nggih ngoten niku terus to, Bu. Nggih. Musren bangkel percuma ngoten-ngoten mawon. Muslim gitu ya. Dan tentunya di sini ada Mas Dewan kita, ada Mbak Giarto juga yang mempunyai pengalaman politik luar biasa.
ke depan akan kita hadirkan lagi untuk ke masyarakat, dan saya harapkan nanti Karang Tarunanya dihidupkan lagi di sini Ji. Supaya Karang Taruna ini yang capek, yang kesel nanti ke balai kota biar Karang Tarunanya. Iki kados dewannya Mas Dewan di Tasik nem sami kali kula kalau ditangleti teng wingking Mas sampun berkeluarga dereng. Alhamdulillah anak kula pun 3 Pak Bu. Nggih. Anak pun 3 nggih. Sudah tahu persis bagaimana nanti membuat sistem pendidikan zonasi yang hari ini tidak berpihak pun juga nanti akan kita revisi. Menterinya sudah akan diperbarui, zonasi akan diperbarui juga. Mungkin kalau kita sekarang yang bekerja di pemerintahan, di dewan, di legislatif, banyak yang muda-muda. Betul napa-napa Bu? Mungkin sing dikengkeni sing nom-nom niki. Sing nyambut damel kajenge sing nom. Wayahe sing nom tampil, sing tuwa mengestoni. Ngoten nggih? Nggih. Setuju lho Bu? Nggih. Nggih, cekap semata niki monggo umpami wonten sambatan, umpami wonten kritik dan saran kula sumanggaken. Matur nuwun sumangga. Diskusi dulu. Monggo. Cinta, Max siap? Ya. Mohon izin saya pembukaan Ji. Nggih. Tapi jangan langsung ditutup loh Pak. Apa? Kebetulan ini calon Mas Wali ini saya tidak asing lagi karena di tante apa ya teman. Amin. Sane nggih, niku sane nggih mumpun. Ini sedikit ya, pembukaan itu Solo Utara khususnya Mojosongo ini adalah pahlawan. Karena sebelum ada Perumnas itu sini gersang dan tidak ada apa-apanya. Tapi seadanya Mojosongo ini Perumnas, akhirnya ke utara pun perumahan. Jadi apa namanya kemajuan UMKM semakin ekonomi. Nah hubungannya dengan UMKM mohon nanti bisa dilihat khususnya nih untuk Mojosongo penataan yang di pinggir jalan yang sedemikian sudah dibuat lebar. Tapi kalau ada UMKM parkir badan jalan. Saya kira ini contoh saja. Tapi di Solo sana saya kira banyak. Tikungan jadi tikungan maut karena penuh yang jualan. Ini untuk dagang. Yang kedua ini sudah kira-kira ya 20 tahun ini Mojosongo ini prihatin dengan air bersih. Kebetulan ini ada proyek Mosusokas yang sudah dimulai dan pipanya sudah masuk sini. Itu aja yang kita minta nantinya bisa lebih didorong, lebih diperkuat. Katanya November Desember mau go. Yang kedua mohon ini catatan untuk menumbuhkan nasionalisme. Bisa Kota Solo ini untuk percontohan pemasangan bendera. Ini sudah luar biasa, tidak karu-karuannya. Miring yang ini, yang itu, tiang bendera tidak digantikan. Yang selanjutnya kalau bisa semua studio radio menggaungkan lagu-lagu kebangsaan. Sebenarnya Solo ini sebenarnya tercatat juga dan slogannya kota budaya dan kota pahlawan. Selamat Riyadi ada patungnya, Banjarsari ada Ahmadinya. Tidak kalah dengan Jogja, cuma 6 jam. Sini 4 hari. Nanti perdanya sudah ada. Nanti mari kita bersama-sama karena ada bagian budaya pejuang 45 itu yang di Geladak dekat kantor itu. Sering tanggal 15 itu diskusi. Ya, nah itu titipan. Kalau yang pedagang tadi. Nah ini satu lagi UMKM kalau bisa kalau di daerah Mojosongo juga lokal dulu harus dilutaskan. Karena bisa jadi sederet itu bisa dari rumah Mojosongo, yang Mojosongo nggak dapat tempat akhirnya di ujung jalan. Saya kira itu kalau diringkas hanya sedikit itu tadi. Mohon dicatat, nah, nanti bisa. Mungkin Mas Diwan kan ya jiwa muda kan. Nah, saya biarpun belum begitu tua tapi ya masih jiwa. Terima kasih. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun sangat coba membantu menjawab. Jadi yang terkait yang pertama adalah terkait penataan UMKM ya Pak di sini. Jadi UMKM di sini memang kalau di Jalan Jaya Wijaya semua memang ekonominya hidup luar biasa, tapi memang penataannya kurang bagus. Di salah satu program kami ada Pasti Muda
itu menambahkan aktivasi ruang publik, taman cerdas di setiap kelurahan dan kecamatan. Termasuk di dalamnya nanti Jaya Wijaya ini kita aktivasi lagi supaya bisa berbuat acara, tapi juga shelternya akan kita masukin. Nanti masuk penataannya jadi badan jalan bisa clear, bisa bersih, jadi tidak langsung kena tikungan maut. Sehingga bisa menekan angka kecelakaan. Memang hari ini banyak galian, gorong-gorong dan lain-lain. Nanti kita usahakan di awal tahun itu semua udah clear, udah beres semua. Nah, yang kedua untuk kami di UMKM juga di sini ada UMKM boten nggih. Ada yang jual UMKM. Contoh nggih satu. Monggo Mas UMKM, saya mau tanya. Kami ada program bantu modal dan bantu jual. Kira-kira Mas UMKM di bidang apa? Monggo Mas Indra. Industri kopi. Kira-kira yang direndaki bantu modal atau bantu jual? Saya jelaskan sedikit nih tentang bantu modal. Bantu modal Respati Asri ini nanti dalam bentuk barang dagangan. Misalnya kopi, berarti mesin kopi atau alat filternya, atau biji kopinya, atau seperti apa? Minumannya, kopinya kopi biji pakai grinder sendiri, mesin kopi atau dari bahan mentah green bean, roasting sendiri terus di berarti sampai roasting sendiri, berarti yang dibutuhin bahan dagangannya adalah pasti biji kopinya dan peralatannya. Nah, bantu modal Respati Asri nanti itu dalam bentuk barang dagangan tadi seperti contohnya adalah mesin kopinya atau beansnya atau biji kopinya. Kita tidak memberikan bantuan modal dalam bentuk uang tunai. Kalau bantuan modal dalam uang tunai nanti gue nyicil vario. Tahu kan? Iya, matur nuwun. Saya kan berada di produksi kopi kemarin UMKM, kebetulan buka lapak juga di pasar Nangsoko. Nah, kebetulan juga beberapa waktu yang lalu itu dua paslon ini pernah berkunjung ke pasar. Cuman yang berkeliling dan belanja itu cuma Mbak Astrid. Siap. Kebetulan Mbak Astrid belanja kopi. Nah, kemudian harapan saya dan tentunya teman-teman UMKM untuk masalah selama ini kan sudah ada plot dari dinas koperasi itu memang sudah bagus sekali untuk pendampingan, kemudian fasilitas dan banyak. Kemudian yang perlu dibenahi mungkin untuk ke pasar modern seperti Indomaret sama Pamat. Jadi kemarin itu ada kurasi dari dinas kurasi produk UKM. Cuman kurasi ini kok sepertinya kurang terbuka. Jadi mungkin milih-milih mungkin karena memang melihat kualitas juga ya, kualitas kemudian kemasannya seperti apa. Nah, kalau bisa ini mungkin kuota juga Mas. Jadi kuota di pasar modern itu kalau bisa ditambah. Jadi nggak hanya satu rak. Kalau itu bisa dua rak, kemudian bisa digilir. Misalnya untuk bulan pertama kelompok A, kelompok B, jadi bisa menata kemudian sistem zonasi juga. Nah, kemarin itu saya ikut juga, cuman nggak kantor mungkin karena masanya perlu diperbaiki atau apa. Kita juga tahu diri juga perlu pengembangan dan untuk sisi permodalan ya mungkin kalau dalam bentuk ini mungkin betul sekali untuk vario dan lain-lain. Kalau kopi kita dibutuhkan mesinnya Mas. Karena kalau green-nya itu dari Solo kan nggak ada yang kebun kopi nggak ada. Ambil dari Wonosobo, dari mana? Dari Temanggung. Temanggung ya. Jadi Solo untuk roasting dan turunannya. Dan linkage dari bisnis seperti program. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Mas Indro, Mas? Indro. Mas Indro. Ya, terima kasih Mas Indro masukannya. Jadi saya waktu di HIMI itu saya punya kegiatan itu waktu itu lomba barista juga, roasting kopi, Asteri, grocery itu kita banyak berhubungan dengan mereka dan nanti tentunya industri-industri kreatif yang saat ini sedang diminati masyarakat juga nanti akan kita tingkatkan. Tenang aja Mas, nanti
Pak, kemarin Pak Jokowi waktu wedangan sama saya itu cuman Bapak merestui saya jadi wali kota, tapi saya cuma ajeng tangan setunggal Pak. Ngopo Mas? Angka kemiskinan di Solo itu 8,4%. Gimana cara meningkatkannya? Nanti kurikulumnya SMA, SMK diganti semua Mas. Diganti ditambahin bahasa Inggris supaya lulus SMA, SMK sudah dikirim ke luar negeri bisa bersaing. Banyak sekali staf-staf airport, staf-staf perusahaan di luar negeri itu masih banyak yang kosong. Dan Indonesia itu cuma kalah di bahasa Inggris, sama Filipina kalah sidik. Lalu beliau berpesan juga PKL, UMKM jangan lupa, jangan sampai ditinggalkan. Dua pesan dari Pak Jokowi ini yang sampai saat ini saya pegang juga, saya ugemi supaya nanti kedepannya ekonomi masyarakatnya akan meningkat terkait kurikulum SMA dan SMK-nya. Nah, melanjutkan tadi itu infrastruktur PDAM Pak, yang hari ini sudah mulai tapi jari ini gini aja, realnya begini Pak. Bapak bisa bayangin wali kota mesti sekitarnya tadi apa? Pak Rudi rumah di Pucang Sawit, infrastruktur di Pucang Sawit mesti apa? Pak Jokowi dalamnya di sumber infrastruktur tadi apa? Saya kemarin udah pilih sedikit rumah Pak. Kalau saya jadi wali kota, saya akan beli rumah di Solo Utara karena pembangunan Solo Utara nanti akan saya optimalkan. Aku kalau kakek ngomong program, kalau tak pindah ke Solo Utara, kalau boleh Melayu, nopo ngerasake, ngajengi Solo Utara, ngancani Mbah Lepo, mungkin saya terawih dengan Mbah Lepo, Mbah. Jadi supaya pembangunan di Solo Utara bagus. Ini belum ada yang wali kota yang rumah Solo Utara soalnya tak pindah ini weh. Nggih. Solo Utara segi bumi tak pindah. Iki ban boten kidul terus. Nggih. Boten. Nggih, tak turunan di rumah. Monggo Pak. Monggo yang lain. Terakhir nih Pak. Wah, nggih. Terima kasih. Yes. Matur nuwun, kalau saya masih diberikan kesempatan yang terakhir. Tadi saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu dalam pertemuan beberapa bapak, yaitu melalui Pak RT, yaitu tentang air. Betapa sedihnya kalau kita mau mandi, banyune ora milih. Ini mohon satu perhatian. Yang kedua, di perempatan tol, ya Pak Pati Perso ya, itu sudah saatnya mungkin dipasangi traffic light, karena kalau jam kerja pagi atau jam pulang itu sudah membahayakan para pengendara, terutama sepeda motor. Jadi mohon berkenan kalau nanti Tuhan mengizinkan Pak Ruspati Astrid Dados Wali Kota untuk itu perhatiannya. Dan saya sebetulnya ingin ketemu Bu Astrid karena saya staf pengajarnya. Saya staf pengajar nama Toto di Unsai, di Akademi Pariwisatanya, di jurusan manajemennya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu yang masih banyak yang harus dilakukan. Terima kasih, selamat malam. Mas Farid sebentar, saya tambahin ya. Ini terkait dengan Mas Diwan. Solo Utara itu sudah bebannya luar biasa. Jembatan itu sudah tidak mampu. Sudah ada jembatan biru, jembatan merah, jembatan UNS itu aja sudah kurang. Nah ini mengantisipasi sekian tahun, itu demikian. Tolong Mas Wali, nanti kalau pas diskusi, Mas Diwan ya, mensupport ke eksekutif. Perlu ini jalan yang menuju ke sana. Karena kalau pagi menjelang nanti kalau sudah jadi pagi-pagi sini sudah tidak bisa jalan, tidak bisa buntet itu jam 7 sampai jam. Nah ini saya mengantisipasi jangka panjang. Kemarin Mbak Depo kecelakaan seperti itu, apalagi sekarang ya. Kasih tol. Nah ini mohon hati. Tol Mojosongo. Terutama di ujung kelurahan ini juga riskan. Ujung kelurahan Mojosongo. Karena apa namanya kendaraan berat selalu di situ tikungannya. Terima kasih.
nambahin dikit. Kelingan. Ya itu saya masuk Kelingan. Selain tadi lampu traffic light, lampu abang hijau di perempatan tol, itu saya nyuwun perhatiannya sekali tentang kabel listrik yang banyak sekali bundet. Nyuwun tolong untuk nanti disampaikan kepada yang berdinas untuk merapikan supaya kalau udan tertik saja sudah udahan. Sana bledos, sini bledos karena bundetnya ini matur nuwun. Pak Toto, nanti saya sampaikan ke Mbak Astrid untuk staf pengajarnya ada di warga di RW 25 ya. Tentunya tadi yang dikeluhkan terkait traffic light, terkait lampu merah, terkait jaya-jaya, saya udah berulang kali nyoto pagi di sini, senam pagi di sini Pak. Penyusuan Mojosongo ini saya udah sering sekali di sini, jadi saya benar-benar tahu Mojosongo sampai yang connect dengan Pelusungan sampai ke barat, tembus sampai ke Katipiro dan lain-lain. Ini menurut saya dengan adanya Palang Jomblo ini pintu terbuka yang luar biasa untuk di Solo Utara. Saya jamin nanti, karena kenapa saya pengen beli rumah di sini dan saya juga sampaikan ke teman-teman yang di Solo Selatan, teman-teman pengusaha, teman-teman investor Solo Lor, Solo Utara. Karena jika nanti memang saya ditakdirkan menjadi wali kota, kita fokuskan Solo Utara, tak jamin Pak, nanti kita naik Bapak Ibu di sini minta standar pun. Nanti air kita fungsikan semua, nanti penataan lalu lintas Solo Utara menjadi prioritas untuk Universitas Astrid di Solo Utara. Solo Kidul pun komplit, pokoknya Solo Kidul, tinggal Solo Lor, PR pulau. Sistem ini untuk yang menumbuhkan nasionalisme pasang bendera. Oh iya, ya, di programnya Pak Prabowo itu ada setiap jam 10 pagi kita akan nyalakan lagu Indonesia Raya. Nah itu nanti di instansi kita mulai, kalau memang warga memang berkenan, ya nanti mulai dari warga sampai ke RW sampai ke RT dan pemasangan bendera merah putih dan lain-lain akan kita pasangkan. Saya pastikan Universitas Astrid berkomitmen terhadap pendalaman nasionalisme NKRI itu menjadi hal yang utama dan kita dorong. Saya sudah komit dengan rekan-rekan legislatif, saya akan dorong perda toleransi supaya kehidupan perbedaan beragama tidak lagi menjadi masalah, supaya tidak ada lagi oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang akan mengganggu kerukunan dan keharmonisan antar warga dan antar umat beragama. Itu saya pegang teguh. Terima kasih matur nuwun. Sektalipun sepindah balik matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saraswati, itu pertanyaan terakhir dan ya ini tadi pertanyaan terakhir karena Mas Saraswati mau pindah tempat, jadi nanti kalau ada usulan apa-apa sampaikan ke Mas Jujun atau Dr. Bayu, Mas Mukti bisa. Setelah itu nanti biar disampaikan saya, nanti saya langsung ke Mas Saraswati. Jadi nanti apa yang dibutuhkan warga RW 25 sampaikan ke Mas Jujun, Dr. Bayu atau Pak RW ataupun Mas Mukti, nanti setelah itu sampaikan saya, nanti akan saya sampaikan ke Mas Saraswati. Mungkin saran saya mungkin hanya sampai ini, nanti bisa disambung lagi karena Mas Saraswati ada jadwal langsung ini ke Lawang Junjing dan mohon untuk diri wekdalipun Mas Saraswati, monggo Mas
Saraswati menawi badhe nglajengaken. Ingkang salajengipun kula ngaturaken ageng panuwun Mas Saraswati sudah rawuh. Ya, mudah-mudahan nanti semua warga sini yang ada kebutuhan apapun nanti sampaikan sama yang Bapak Mik ini ya juragan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RW 25. Prestasi Asri. Iya, Mas. Iya. Ya, monggo untuk yang foto silakan langsung saja berfoto karena waktunya sangat terbatas. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, Monggo foto bareng di atas panggung. Oh, di bawah. oh di bawah menghadap panggung Di bawah aja. menghadap ke panggung, nanti difoto dari depan. Dari panggung. Ya, jadi Monggo menghadap ke nggih. utara semua. Semua menghadap ke utara, nggih, monggo. Di bawah saja, Pak. Di bawah saja. Yang untuk dari atas. Monggo Pak Edwin, Mbah Lepo, Pak Anto depan. Mbah Lepo mana? Los. Monggo Bu Tia. Mas Mukti fotonya. Oke, siap. Sampai video, Pak. Tidak ada kecapnya loh, Pak ini. Aku diteni. Ya. Video ini. Ya, senyum yang manis ya. Lihat kamera ya. Waduh, foto ini. 3, 2, 1. Cekrek, cekrek, cekruk. Tangannya boleh 2. Ya, ya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan kita ucapkan terima kasih kepada Mas Saraswati Hadi yang saat ini sudah berkenan untuk hadir di RW 25 dan di sini di Taman Merak dengan situasi fasilitas kampung seperti ini. Mohon maaf apabila dari tim kurang berkenan, kita mohon maaf. Dan apa yang kita harapkan bersama bahwa dengan terpilihnya nanti Mas Saraswati Hadi beserta Mbak Astrid Widayani akan membawa kebaikan untuk kita semuanya, harapan baru, semangat baru, dan tentu saja seperti yang dijanjikan tadi kita akan lebih maju, ya, lebih maju dengan infrastruktur yang lebih baik dan juga SDM yang lebih meningkat. Kita tunggu apa yang menjadi harapan kita semuanya diwujudkan oleh tim dari Mas Saraswati Hadi beserta Mbak Astrid Widayani. Demikian kami sebagai pengantar kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa menjadikan manfaat besar bagi kita semuanya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk anak-anak cucu kita, sehingga lebih baik di masa depan. Harapan kita ada pada nomor 2, yaitu Saraswati Astrid, pasti. Demikian saya pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.